para kultivator, kembali dengan saya lagi Felix. Dan di video kali ini udah tahu dari thumbnail lah ya mau bahas apa, yaitu kelanjutan dari MC kita yang udah semakin OP parah gitu kan. Wo Yu Hao dalam donghua terbaik sepanjang sejarah perdonghuaan, apalagi kalau bukan Shaolan season kedua episode 131. Sebelum mulai saya recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Wo Yu Hao bentrok melawan pasukan elit Kekaisaran Liyue yang dipimpin oleh Douluo Phoenix Luan Feng. Pertempuran yang belum bisa ia menangkan sehingga ia harus mengambil sandera dari pihak musuh untuk bisa melarikan diri. Secara mengejutkan ternyata komandan utama yang ia jadikan sebagai sandera adalah Jushi, sahabat lamanya saat menjalani program pertukaran murid di Kekaisaran Liyue. Dengan membawa wanita tersebut sebagai sandera, akhirnya Yu Hao berhasil kabur dari wilayah musuh dengan aman. Setelah itu terungkap bahwa Jushi ternyata mempunyai motif balas dendam terhadap Kekaisaran Xingluo yang telah menewaskan ayahnya dalam pertempuran di masa lalu. Untuk itulah ia memihak ke sisi Kekaisaran Liyue dan mendukung penuh tujuan Kaisar Su Tianran untuk menyatukan seluruh dunia dengan terlebih dahulu meratakan benua Douluo, di mana di dalamnya juga termasuk Kekaisaran Xingluo. Di sini Jushi menjelaskan tujuannya yang sangat ambisius, ingin memulai peperangan demi menyatukan seluruh dunia, lalu mengelolanya dengan baik agar kedepannya tidak akan ada lagi peperangan. Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan Wo Yu Hao yang justru berada di pihak Kekaisaran Xingluo, sehingga karena keduanya berada di sisi yang berseberangan, persahabatan mereka pun kini telah berakhir dan menyatakan akan siap bertempur mati-matian jikalau nanti sampai keduanya bertemu di medan perang. Di kesempatan ini sebenarnya Yu Hao ingin langsung menghabisi Jushi, namun ia mengurungkan niatnya tersebut setelah mengingat gadis itu yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi membalas budi baik tersebut, kali ini ia bersedia untuk melepaskannya, sehingga dengan ini mereka dianggap impas. Sebelum berpisah, Yu Hao memperingatkan Jushi bahwa kelak saat mereka bertemu di medan perang sebagai musuh, ia pasti akan menggunakan segala cara dan tanpa keraguan sedikit pun demi bisa menghentikannya. Setelah pertemuan tersebut, Jushi kembali ke campnya. Bukannya mundur, ia malah semakin yakin dengan tujuannya. Ia tegas memberikan perintah agar mempercepat operasi penambangan urat nadi utara ekstrim dan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pertempuran. Di sisi lain, Yu Hao pergi ke wilayah inti utara ekstrim untuk meminta bantuan kepada para monster roh, karena ia sendirian saja tidak akan cukup untuk bisa menghentikan pasukan Jushi. Di saat yang sama, Putri Salju memberikan pengumuman bahwa kedepannya ia akan ikut Yu Hao dan meninggalkan posisinya sebagai pemimpin tertinggi. Ia kemudian menunjuk monster roh ratusan ribu tahun bernama Atai untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin tertinggi utara ekstrim. Nah, bagaimana kelanjutannya? Para kultivator, seperti biasa, sebelum mulai saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua ini secara langsung, karena pastinya konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan jangan lupa kalian tonton sampai akhir ya, karena di pembahasan akhir nanti akan ada pembahasan yang membahas mengenai sejarah panjang benua Douluo, bagaimana bangsa dewa bisa berseteru dengan ras para monster roh. Dan baiklah para kultivator, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Scene dibuka dengan kata-kata terakhir Putri Salju, pemimpin tertinggi di wilayah ujung utara ekstrim. Setelah ia menunjuk Atai sebagai penerusnya, ia berpesan kepada seluruh rakyatnya agar senantiasa mentaati aturan dan mematuhi perintahnya, sehingga siapapun yang membangkang maka otomatis akan menjadi musuhnya. Untuk Xiao Bai, monster beruang salju yang sudah ia anggap sebagai keluarga, Putri Salju mengajaknya untuk tetap ikut bersamanya. Ia dapat merasakan bahwa Xiao Bai sudah semakin mendekati ambang batas kehidupannya sebagai monster roh 100.000 tahun. Ambang batas ini adalah fase terberat yang pasti dialami oleh seekor monster roh setiap 100 tahun sekali. Jika sampai gagal maka akan langsung binasa. Sebagai orang yang telah merawat Xiao Bai sejak kecil, tentu Putri Salju sangat memahaminya, dan ia rasa peluang keberhasilan Xiao Bai untuk melewati fase ini kurang dari 30%, yang mana ini terlalu beresiko untuk dilakukan. Jadi Putri Salju menawarinya jalan alternatif lain, yaitu ikut bersamanya dalam upaya menempuh jalan menuju dewa. Singkat cerita, setengah bulan telah berlalu. Seluruh monster di ujung utara ekstrim berkumpul untuk menyaksikan perpisahan mereka dengan Putri Salju, di mana diperlihatkan Putri Salju yang sedang membantu kultivasi Wo Yu Hao dan membantunya dalam mendapatkan cincin roh ketujuh untuk roh pelindung kalajengking giok esnya melalui pemberian rumput es segi 8. Di sininya sambil menjelaskan bahwa es adalah air yang memadat dan mengeras. Aliran air yang lembut adalah sumber kesuburan dan memberikan kehidupan kepada setiap makhluk. Namun es
juga bisa menjadi bencana yang mengancam kehidupan itu sendiri. Air dan es dalam arti tertentu bukan hanya tentang perubahan suhu, melainkan lebih ke transformasi antara kehidupan dan kematian. Di sisi lain, Bingbing yang menyaksikannya merasa bingung. Mengapa Putri Salju kini nampak sedikit berbeda dari sebelumnya? Pada dasarnya, Putri Salju adalah makhluk yang terlahir dari alam semesta, sehingga eksistensinya melampaui konsep manusia maupun monster roh. Namun entah mengapa sekarang Putri Salju justru terlihat mempunyai sisi emosional yang lebih menonjol. Tianmeng menduga bahwa ini mungkin ada kaitannya dengan proses peleburannya dengan Huo Yuhao. Berbeda dari para wujud roh yang lain, dalam prosesnya menjadi wujud roh, Putri Salju diciptakan ulang secara langsung oleh Tuan Yilai Kesi, sosok yang keberadaannya setara dengan dewa. Saat itu Yilai Kesi membakar seluruh kesadaran Putri Salju lalu membuat ikatan darah dengan Huo Yuhao, sehingga darah mereka berdua menjadi saling terhubung, di mana ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Tianmeng, Bingbing maupun rumput es segi 8. Mungkin dari lubuk hatinya yang terdalam, Putri Salju memang melihat Yuhao sebagai sosok ayahnya. Jadi tidak heran ikatan emosional di antara mereka sangatlah kuat. Sementara itu, Huo Yuhao sudah hampir menyelesaikan kultivasinya. Berkat Putri Salju, ia juga bisa lebih memahami secara mendalam mengenai nol mutlak yang merupakan batas gerakan dari titik akhir kehidupan. Pada akhirnya, Yuhao telah berhasil menyempurnakan kultivasinya, mendapatkan cincin roh ketujuh sekaligus wujud avatar rohnya. Dan jujur, ini adalah transformasi avatar roh paling keren di sepanjang Donghua ini. Merubah keseluruhan penampilannya, memberikan armor es melebihi baja, dan jangan tanyakan lagi ya siapa MC Saulen yang sebenarnya. Yuhao tidak menyangka kalau esensi es Ultimate ternyata memiliki karakteristik yang serupa dengan sihir nekromansinya. Setelah ini ia akan siap untuk pertempuran bersama seluruh kekuatan sebenarnya dari ujung utara ekstrim. Di tempat lain, kita diperlihatkan tambang kekaisaran Riwei yang masih terus beroperasi, menambang sumber daya logam langka sebanyak mungkin dari dalam urat nadi ujung utara ekstrim. Dalam setengah bulan ini, Luan Feng melaporkan bahwa timnya telah berhasil menemukan total 12 urat nadi mineral. Urat nadi mineral bersilangan dengan cadangan yang berbeda-beda, tetapi tanpa terkecuali semuanya adalah logam langka dengan kualitas terbaik. Di antaranya terdapat 2 urat nadi mineral yang menghasilkan jenis logam langka yang sangat spesial. Juicy terlihat sangat puas mendengarnya. Ia memerintahkan mereka untuk terus melanjutkan penggalian. Tidak masalah jika cadangan energi mereka sampai menipis. Yang terpenting gunakan kecepatan maksimal untuk menambang seluruh urat nadi tersebut sampai habis. Ya, sejauh ini semuanya memang berjalan begitu lancar. Namun di balik itu, Juicy berpikir kalau ini justru terasa mencurigakan. Setelah setengah bulan beroperasi, tidak ada kendala ataupun gangguan apapun. Apakah Huo Yuhao benar-benar sudah menyerah atau... Ya, atau sedang mempersiapkan kekuatan tempur untuk melancarkan serangan besar-besaran. Tak berselang lama, camp mereka pun diterjang badai salju yang sangat dahsyat. Namun hal ini jelas bukanlah fenomena alam biasa. Luan Feng menduga kuat bahwa ini adalah pertanda akan ada serangan yang datang. Dan benar saja, dari balik badai, gelombang monster datang menyerang ke camp mereka yang dipimpin langsung oleh Huo Yuhao. Sehingga Juicy memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap bertempur. Dalam sekejap, pertahanan garis depan langsung hancur total, memaksa mereka untuk segera mengaktifkan perisai pertahanan terhubung demi memblokir serangan gelombang monster. Perisai pemandu roh melingkar yang dibentuk oleh formasi pasukan elit Phoenix nyatanya memang tidak mudah untuk ditembus. Bersamaan dengan itu, Juicy lanjut memberikan perintah kepada unit serangan berat agar bersiap pada posisinya untuk menembakkan meriam pemandu roh ke arah gelombang monster. Nampak cukup efektif untuk bertahan dan memberikan serangan balik karena meskipun serangan gelombang monster sangat masif, tetapi gaya serangannya tidaklah sulit untuk diantisipasi. Namun sepertinya Juicy belum mempertimbangkan serangan dahsyat dari monster roh ratusan ribu tahun yang mana hanya dengan sekali pukul langsung mampu merobohkan perisai pertahanan terkuatnya. Disinilah peran dari seorang Feng Dolo, seorang diri yang menahan 2 monster ratusan ribu tahun sekaligus, yakni Ahtai sang titan iblis salju dan Xiaobe sang raja beruang salju.
Luan Feng merilis senjata andalannya, alat pemandu roh tingkat 9, yakni sayap Phoenix membelah langit yang kemudian diadu dengan teknik serangan meteor beruang es. Berhasil ditahan imbang, namun tak bertahan lama sampai Ah Tai dan Yu Hao datang untuk lebih menekan nenek tua tersebut. Wu Yu Hao langsung mengaktifkan skin baru yang ia peroleh, teknik cincin roh ke-7 Kala Jengking Gyok S, avatar roh pelindung. Tentu ini semua berkat bimbingan dari Putri Salju yang memberikan peningkatan secara signifikan terhadap S Ultimate-nya. Bahkan pedang api Phoenix milik Luan Feng tak sanggup menahan hawa dingin dari es Ultimate Wu Yu Hao dan menekan penuh kekuatannya. Namun bagaimanapun juga Luan Feng tetaplah seorang Feng Hou Dolo yang unggul dari segi level kekuatan roh sehingga tidak mudah bagi Yu Hao untuk bisa menandinginya. Di saat yang sama, Xiaobe berhasil menaklukkan senjata pemandu roh sayap Phoenix, menghancurkan dan melemparkannya kembali ke pemiliknya. Luan Feng yang emosi langsung merilis teknik roh ke-6-nya, bara sayap Phoenix. Namun api kompor tersebut mana mungkin mampu menandingi es Ultimate Wu Yu Hao. Bersama Putri Salju, Yu Hao merilis teknik roh ke-7 Murka Kaisar Es, yang seketika itu juga sanggup membekukan Luan Feng dan seluruh pasukannya, yang kemudian ditutup dengan serangan pamungkas ledakan es untuk meluluhlantahkan fasilitas tambang tersebut. Kini yang tersisa hanya puing-puing yang tertimbun salju. Ah Tai memberikan peringatan keras kepada orang-orang Kekaisaran Liyue agar segera meninggalkan wilayahnya dan jangan pernah berani lagi kembali ke dataran ujung utara ekstrim. Jika tetap bersikeras, maka selanjutnya ia tidak akan selembut hari ini. Dari dalam tumpukan salju, Luan Feng keluar dengan wajah kekalahannya. Ia mencari keberadaan Jusi dan syukur komandan utamanya tersebut masih selamat. Jusi dengan berat hati mengakui kekalahannya, bahwa ini adalah kekalahan besar pertamanya sejak memimpin unit pasukan elit pemandu roh api Phoenix. Kerugian yang harus mereka tanggung tidak main-main. Banyak pasukan yang telah tumbang, terluka parah, banyak senjata pemandu roh rusak total, dan bahkan logam-logam langka yang telah susah payah mereka tambang juga telah disapu bersih. Jusi tentu sangat kesal dengan semua kegagalan ini dan bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan dalang di balik serangan kejutan ini lolos begitu saja. Di sisi lain, Yu Hao bersama para monstro tengah merayakan kemenangan mereka dalam mengusir orang-orang Kekaisaran Liyue yang ingin mengusik wilayahnya. Namun dari sini mereka akhirnya juga tahu bahwa kekuatan manusia ternyata sudah jauh berkembang begitu pesat, terutama berkat diciptakannya berbagai teknologi yang mampu menandingi monstro 100.000 tahun sekalipun. Xiaobe telah merasakannya sendiri secara langsung betapa kuatnya senjata pemandu roh dari nenek tua itu. Persis seperti apa yang pernah dikatakan oleh kakeknya. Ya, Xiaobe yang telah berubah ke wujud humanoidnya memanggil Yu Hao dengan sebutan kakek. Karena secara teknis, Putri Salju yang sudah ia anggap sebagai ibunya memanggil Yu Hao ayah, yang mana berarti ia harus memanggilnya kakek. Ah Tai mengaku bahwa pada awalnya ia tidak begitu percaya jika para manusia bisa berkembang menjadi sekuat ini dalam waktu singkat, meneliti berbagai senjata modern untuk melawan bangsa monster roh. Ia mengibaratkan dirinya sebagai katak dalam tempurung, yang berarti berpikiran sempit dengan mengabaikan perkembangan zaman. Namun Yu Hao memperingatkan Ah Tai bahwa yang hari ini mereka lawan hanyalah sebagian kecil kekuatannya saja, dan kekuatan yang sesungguhnya dari Kekaisaran Liyue masih belum diperlihatkan. Inilah mengapa Yu Hao berharap setelah pertempuran hari ini, ujung utara ekstrim agar selalu siaga demi menghadapi ancaman yang tidak terduga. Dengan ini misi untuk mengusir musuh telah selesai. Seluruh monstro diharapkan untuk segera kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah Ah Tai pergi, Yu Hao meyakinkan Putri Salju bahwa ia rasa Titan Iblis Salju tersebut memang sangat layak untuk menjadi pemimpin ujung utara ekstrim ke depannya. Dilihat dari pertempuran hari ini, Yu Hao menilai bahwa para monstro di ujung utara ekstrim sepertinya jauh lebih bisa bersatu daripada para monstro
monstro di hutan pertarungan bintang, di mana kekuatannya bahkan bisa setara dengan 5 raja wilayah hutan pertarungan bintang. Tidak heran Putri Salju bisa membangun surga di dataran ujung utara ekstrim ini. Akan tetapi menurut Putri Salju, ucapan Yu Hao tidak sepenuhnya benar, terutama mengenai kekuatan yang sesungguhnya dari hutan pertarungan bintang. Jika kekuatan hutan pertarungan bintang hanya dinilai dari serangan gelombang monstro yang melanda kota Shrek beberapa waktu yang lalu, itu tidaklah valid. Putri Salju menegaskan bahwa pemahaman Yu Hao tentang kekuatan Di Tian yang sebenarnya masih jauh dari kata cukup. Di Tian tidak cuma memerintah hutan pertarungan bintang, tapi dia sendiri adalah wakil dari sang penguasa tertinggi mereka, para monstro. Jika saja Di Tian benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya dan rela mengorbankan segalanya, maka waktu itu serangan akan datang tidak cuma dari hutan pertarungan bintang, melainkan dari seluruh binatang roh di benua Doluo, termasuk mereka yang berada di ujung utara ekstrim juga harus mematuhi perintahnya. Namun saat itu benar-benar terjadi, maka situasi akan sangatlah kacau dan semuanya akan binasa bersama. Mendengar itu, Yu Hao nampak terkejut. Ia baru tahu kalau masih ada penguasa yang lebih tinggi dari Di Tian, sang pemimpin tertinggi yang Putri Salju sebut sebagai Dewa Naga. Dewa Naga adalah monstro pertama yang tercipta. Dengan kata lain, leluhur dari seluruh monstro yang ada di benua Doluo. Dewa Naga mempunyai kedudukannya sendiri di alam dewa, hingga kemudian memiliki 9 anak. Beberapa waktu setelahnya, entah diakibatkan oleh apa, Dewa Naga jatuh lalu terpecah menjadi 2 bagian yang dikenal sebagai Raja Naga Perak dan Raja Naga Emas. Meskipun keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda, namun setara dalam hal kekuatan. Mereka kemudian melintasi benua Doluo dan bersama-sama memerintah dunia monstro. Hingga pada suatu ketika, benua Doluo mengalami bencana besar. Seluruh suku naga pun bersatu untuk melawan bencana tersebut. Pada akhirnya hampir semuanya binasa. Dan Di Tian adalah anggota suku naga yang sangat kuat hingga masih mampu bertahan setelah bencana besar tersebut. Jadi berdasarkan penilaiannya, Putri Salju bisa menyebut bahwa Di Tian adalah wakil dari sang penguasa monster roh. Yu Hao kemudian penasaran, apakah saat ini naga emas dan naga perak masih hidup? Dan Putri Salju menjawab bahwa mungkin hanya Di Tianlah yang mengetahuinya. Di tengah penjelasannya, Xiao Bei tiba-tiba memotong karena ia ingin segera berangkat karena sudah penasaran seperti apa Akademi Shrek yang Yu Hao ceritakan sebelumnya. Namun Yu Hao ingin mereka mengambil jalan memutar, karena jika lewat jalan yang sama, bisa-bisa mereka akan langsung disergap oleh pasukan Kekaisaran Liyue yang jauh lebih besar. Jalan memutar melewati kota Tiandao terlebih dahulu, baru setelah itu mereka akan menuju kota Shrek. Setelah menyebut kata Tiandao, Yu Hao jadi teringat bahwa di masa lalu kota Tiandao adalah tempat asal dari Sekte Tang. Mungkin di sana nanti ia bisa bertemu dengan seorang kenalan lama. Nah, seperti biasa ending yang menggantung, namun masih dalam batas wajar lah ya. Oke, jadi itulah penjelasan plot cerita Donghua Soulland season kedua episode 131. Dan sekarang saatnya kita bahas teori-teori menarik, lore yang belum kalian pahami atau detail kecil yang mungkin terlewatkan. Jelas aku yakin yang masih jadi pertanyaan di kepala kalian pasti adalah mengenai sosok Dewa Naga yang disebut-sebut Putri Salju sebagai penguasa tertinggi monster roh berada di atas Di Tian. Jadi aku bakal jelasin sepenangkapanku aja ya. Tentunya bersumber pada novel asli Doluo Dalu. Jadi pada era awal terbentuknya alam semesta di Soulland, energi alam masih liar dan belum seimbang. Tidak ada alam dewa maupun alam manusia. Tidak ada makhluk hidup, yang ada hanya energi murni yang chaos. Dari konsentrasi energi murni tertinggi lahirlah makhluk primordial yaitu God Dragon atau Dewa Naga. Manifestasi kekuatan paling absolut, penguasa seluruh elemen seperti api, air, es, petir, cahaya, ruang, dan waktu. Masuklah ke era kejayaan bangsa naga. Dewa Naga menciptakan seluruh ras naga. Mereka lahir dari kekuatan tanpa aturan dan tanpa keseimbangan. Kemudian masuklah ke era lahirnya para dewa manusia yang hidupnya jauh lebih teratur, menjaga keseimbangan alam dengan segala aturan yang telah disepakati, seperti kedudukan dewa, tingkatan dewa, aturan dewa, larangan dewa, tugas-tugas dewa, dan lain-lain. Semuanya diatur dengan jelas dan terikat oleh kedudukan dewanya masing-masing, seperti dewa laut yang hanya boleh terikat dengan hukum laut, dewa Ashura yang hanya boleh terikat dengan hukum pembunuhan dan penghakiman, serta dewa malaikat yang terikat pada hukum
hukum cahaya dan pengadilan. Sangat berbeda dengan ras naga yang sangat barbar tanpa ada batasan. Namun bicara soal asal-usulnya, dewa manusia tidak tercipta begitu saja. Awalnya mereka hanyalah makhluk fana yang kemudian menyadari bahwa dunia fana ini sangatlah rapuh, di mana energi tingkat dewa bisa menghancurkan kapanpun. Mereka lalu menciptakan dimensi yang terpisah, mengikat diri dengan hukum tertinggi. Mereka ada untuk menjaga keseimbangan semesta, mengatur siklus hidup dan mati, dan termasuk juga mengatasi makhluk ekstrim yang bisa mengancam keseimbangan seperti ras naga. Dimensi yang kemudian disebut sebagai alam dewa. Berabad-abad dewa manusia dan dewa naga hidup berdampingan di dimensi yang berbeda, sampai kemudian gesekan pun terjadi akibat perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak. Para dewa manusia percaya bahwa kekuatan harus dibatasi, dominasi satu ras hanya membawa kehancuran, alam semesta butuh aturan dan keseimbangan harus senantiasa dijaga. Sementara dari kubu dewa naga berpikir sebaliknya, ia berpendapat bahwa kekuatan adalah hukum itu sendiri. Ras naganya pantas menjadi penguasa tunggal dan menganggap bahwa para dewa manusia hanya lahir dari kelemahan sehingga dinilai tidak layak mengatur alam. Konflik tersebut pun berlanjut ke medan perang. Para dewa manusia sepakat bahwa dewa naga sudah tidak bisa dikontrol maupun diajak negosiasi lagi, sehingga langkah yang harus diambil adalah membunuh dewa naga. Seorang diri dewa naga bertempur melawan para dewa manusia, berhasil membunuh, melukai banyak dewa, bahkan hampir meruntuhkan struktur alam dewa. Dan karena dewa naga ini terlalu kuat, para dewa manusia tidak mampu membunuhnya, hanya bisa memecah kekuatannya, membelahnya menjadi dua bagian, yakni naga perak dan naga emas. Namun bukannya tobat, kedua naga tersebut malah melintasi benua Douluo untuk kembali mengumpulkan kekuatan, bersama-sama memimpin para monstro yang ada untuk lebih banyak membuat kekacauan. Hingga pada suatu titik, hal ini membuat para dewa manusia menjadi sangat murka, menganggap bahwa ras naga sudah tidak bisa ditoleransi lagi, sehingga terpaksa diambillah langkah ekstrim, yaitu pemusnahan total. Inilah bencana yang disebutkan oleh Putri Salju sebelumnya. Seluruh ras naga bersatu untuk melawan murka para dewa, dan berujung pada kebinasaan. Hampir seluruh ras naga mati dalam pertempuran tersebut. Salah satu yang selamat adalah Ditian. Jadi berdasarkan sejarah tersebut, Ditian masih mempunyai hubungan dekat dengan dewa naga, sehingga pantas disebut sebagai wakil pemimpin dari para monstro. Yap, di sini pakai kata wakil ya, karena ya emang cuma wakil. Terus pemimpin aslinya siapa dong? Spoiler gak ya? Sedikit aja lah ya. Dewa naga perak sebenarnya masih hidup. Ia bernama Guyena. Ia melarikan diri ke dunia fana dan dialah yang berada di belakang Ditian. Udah pernah disepil kok pada Donghua Shaolin episode 104. Meskipun cuma suaranya aja sih. Saat itu ia mencegah Ditian agar tidak menghalangi Wang Xiu'er yang hendak memilih takdirnya untuk melindungi Yu Hao. Di sini Ditian sangat patuh dan memanggilnya sebagai tuan. Sementara untuk naga emas sebenarnya juga belum mati. Para dewa menyegelnya dan segel tersebut akan semakin melemah, di mana cerita ini akan berlanjut nanti di Shaolin season ketiga. Disebutkan bahwa kedua naga mempunyai sifat yang cenderung berbeda. Naga emas mewarisi kekuatan fisik absolut, naluri kehancuran, amarah, dan juga kesombongan dewa naga. Sedangkan naga perak, penguasa seluruh elemen, sifatnya lebih tenang, memiliki kebijaksanaan, lebih taktis, dan jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang. Kalau boleh berpendapat, sebenarnya pertempuran antara dewa manusia dan dewa naga bukanlah pertarungan antara baik dan jahat, melainkan pertarungan antara sistem dan anomali. Bukan juga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, melainkan benturan antara tatanan yang ingin dikontrol melawan eksistensi yang menolak untuk dibatasi. Dewa naga lahir dari kekuatan, sementara dewa manusia lahir dari ketakutan akan kekuatan tersebut. Dan dewa manusia tidak sepenuhnya benar, mereka hanya menang. Tidak ada yang suci di antara kedua belah pihak, keduanya bertempur atas ideologinya masing-masing. Tambahan sedikit ya, konflik antara ras naga dan para dewa masih terus berlanjut hingga saat ini loh. Namun karena keberadaan dari para monstro ini turut menjaga keseimbangan alam semesta, jadi para dewa tidak memusnahkan mereka semua, namun akan hadir untuk menghalangi para monstro ini untuk berkultivasi lebih tinggi melalui hukuman dewa yang akan dialami oleh semua monstro pada periode setiap 100.000 tahun sekali. Banyak monstro yang mati karena tidak bisa bertahan dari hukuman tersebut. Hanya sedikit yang mampu bertahan seperti Ditian. Putri Salju menyebut bahwa Xiaobe juga sudah mendekati periode ini, yang mana berarti umurnya sudah menyentuh ratusan ribu tahun. Selain itu, hukum alam yang mengharuskan manusia membunuh monstro untuk diambil cincin rohnya juga salah satu cara bagi para dewa untuk mencegah monstro bisa berkultivasi terlalu tinggi. Sehingga dengan begitu keseimbangan kekuatan akan terus terjaga.
Oke, terakhir mari kita bahas teaser untuk episode berikutnya, yaitu episode 132. Yuhao mengajak Xiaobe mengunjungi mata air es dan api. Belum jelas apa tujuan Yuhao datang ke tempat ini. Kemungkinan untuk mengobati Xiaobe di danau bagian es karena terluka parah setelah pertempurannya melawan Luan Feng. Yuhao juga mengunjungi kota Tiandao, tempat asal dari Sekte Tang. Di sinilah markas Sekte Tang pertama kali didirikan. Namun sekarang kondisinya benar-benar sudah hancur berantakan dan suram dan juga sangat gelap. Di mana wilayah ini kemungkinan besar sudah menjadi wilayah jajahan Kekaisaran Riwei saat perang besar di masa lalu. Dan sekarang Yuhao bertekad untuk merebutnya kembali. Disinilah ia harus berhadapan melawan dua Mastro jahat sekaligus. Pertarungan berjalan sengit hingga Yuhao terdesak dan mendapatkan bantuan dari seorang pria misterius yang berhasil melumpuhkan salah satu Mastro jahat dengan mudah. Mungkin karakter inilah yang dimaksud Yuhao sebagai kenalan lama yang akan ia temui di kota Tiandao. Tidak jelas seperti apa wajahnya, hanya siluet bersuara seorang pria tua dengan aura merah gelapnya. Dan sepatu formal, udah jelaskan cluenya, dia pasti adalah kakek Jack. Bercanda ya. Jujur aku juga nggak nemu siapa karakter ini, bahkan di novel aslinya juga nggak ada. Di novel aslinya, Yuhao tidak pernah disebutkan kembali ke kota Tiandao setelah kejadian di ujung utara ekstrim. Jadi nggak ada cara lain selain nunggu sampai seminggu lagi. Atau barangkali kalian udah tahu, drop aja di kolom komentar ya siapa pria misterius tersebut. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!